0 sampai 1 miliar pertama jualan di TikTok Shop. Langkah-langkahnya harus kayak gimana sih? Gitu. Gua tahu sebagai seller, pasti semua pengen dong dapetin penjualan yang oke, penjualan yang bagus, bisa cuan banyak, dan lain sebagainya. Tapi lo tau nggak, ternyata kalau yang gua alamin ya, ternyata ada angka keramat yang maksud gua tuh kayak, itu tuh apa ya, tutup botol banget gitu kalau buat gua. Jadi kayak kalau lo bisa tembus, artinya bisnis lu bagus. Kalau lo nggak bisa tembus, artinya lo ada yang salah nih. Karena harusnya potensinya bisa segitu, dan angka keramat adalah 1 miliar. Makanya gue mau bahas gimana cara lu tembus di 1 miliar ini. Kalau lu yang udah nyampe, mungkin lu nggak perlu nonton karena lu butuh naik ke 10 miliar. Tapi kalau lu yang belum nyampe-nyampe nih, lu punya banyak masalah dan lu harus tahu tentang ini. Ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Ya. Nah, karena gue selalu bilang 1 miliar ini angka keramat. Kalau misalnya lu lihat video-video gue yang lain, gue sempat ada ngebahas tentang kayak gini lah. Sebenarnya kalau lu mau ngomong satu bisnis itu bagus atau enggak, kita bisa bagi jadi beberapa macam. Gitu kan. Bisnis itu bisa dibagi dari gini. Produk bagus, marketing bagus. Ini udah paling ideal nih. Kalau lu produk bagus, marketing bagus, ini lu bisa tembus puluhan miliar. Gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Mau dibilang Indonesia pasarnya lagi lesu atau apa, kita itu punya demografi besar, guys. Kita punya penduduk 280 ya, hampir 300 juta, benar nggak? Kita penduduk negara dengan tingkat penduduk nomor 4 dunia. Ya. Nah, artinya dengan penduduk banyak, artinya lu tuh nggak perlu apa ya, nggak perlu pusing-pusing banget gimana. Nah, ini beda masif kalau lu misalnya bikin bisnis di Singapura, yang penduduknya sedikit. Ya kalau Singapura dia harus menjajahnya ke luar negeri, gitu. Karena penduduknya dikit ya gimana lagi gitu kan. US penduduknya juga di atas kita, tapi daya beli tinggi, jadi masih oke lah gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain yang Malaysia itu mungkin lebih susah gitu loh buat besarin. Makanya 1 miliar itu menurut gua angka selamat. Produk bagus, marketing bagus. Yang kedua lagi adalah yang gue sering lihat adalah produk yang bagus, marketing jelek. Nah, yang ini nih biasanya banyak stuck. Banyak stuck. Produk jelek, marketing bagus. Ini bisa dibilang, tapi kan produknya jelek. Tapi ini masih bisa tembus angka keramat 1 miliarnya. Karena jualannya bagus, produk jelek, marketingnya lupain aja udah. Itu agak sulit karena banyak yang harus dibenahin. Nah, gue nggak tahu kondisi kalian yang mana. Tapi kalau yang gue perhatiin adalah 1 miliar itu angka selamat menentukan adalah produk lu bagus atau enggak dan marketing lu bagus atau enggak. Kalau marketing lu jelek, lu susah buat dapetin 1 miliar pertama. Kalau marketing lu bagus, bisa jadi tinggal masalahnya bisa nggak naik lagi. Kalau misalnya produk yang nggak diperbaiki, nanti biasanya turun lagi. Kenapa turun lagi? Gara-gara ya marketing bagus, orang bilang, itu gimmick doang. Gimmicknya jagoan, tapi barangnya jelek. Nah, ujungnya kalau orang nggak mau beli lagi. Ya, makanya perlu upgrade terus. Ya, nah, apa aja yang harus dilakuin buat tembus? Pertama adalah lu harus tahu. Seperti gue bilang, produk, marketing. Produk lu, seyakin apa produk lu tuh udah bagus dan dibutuhin market. Ya, kalau produk lu misalnya biasa-biasa aja, kayaknya lu mungkin perlu harus upgrade ya. Gitu. Tapi kalau ditanya, misalnya tanya ke gue, penting mana nih kalau produk dulu atau marketing dulu? Jujur, kalau buat gue ya, mungkin lebih penting marketing dulu. Karena gue bakal bilang marketing dulu, karena gini, produk lu mungkin biasa aja. Tapi kalau marketing lu bagus, lu bisa jual, lu dapat feedback. Ketika lu dapat feedback, lu bisa improve apa enggak. Kalau misalnya gini, lu berusaha, banyak orang suka menceritain kayak, aduh gue pokoknya pengen bikin produk sebagus mungkin, lu produknya diutak-utik segala macam. Produk bagus, sebagus apapun tuh nggak ada yang bisa menjual diri sendiri, guys. Serius. Gitu. Nah, kalau nggak bisa menjual diri sendiri gimana? Ya susah dong, bener nggak? Makanya, kalau bisa sih marketing dulu. Karena kalau marketing lu bisa laku, tapi lu harus gerak cepat. Dari pengalaman gue ya, maksudnya pengalaman gue jualan, pengalaman gue bisnis, gue selalu berusaha kayak, gue bisa jual dulu deh. Gitu. Produk gue memang, gue cari yang bagus gitu. Gue coba bikin yang bagus. Dan ketika produk gue ini, gue bakal coba perbaiki. Dan nggak tahu kenapa ya, maksudnya kalau yang gue alamin ya, sebagus apapun yang gue bikin, orang tuh memang nggak pernah puas. Orang tuh pasti ada kurangnya, tapi ya buat gue itu nggak masalah, karena berarti gue punya room buat improve. Kalau gue punya room buat improve, gue bakal bikin yang lebih bagus lagi, dan tanpa sadar, setelah beberapa lama, gue baru sadar, produk gue sama kompetitor jauh banget ya, punya dia jelek banget ya, punya gue bagus banget ya. Gitu. Tapi itu pun masih ada minta dan improve, ya udah kita bakal improve terus. Gitu ya, konsepnya seperti itu. Nah, terus, jadi, seperti tadi ya, marketing dulu. Nah, terus kalau buat marketing gimana? Ya, pertama gini, yang lo harus tahu adalah, kira-kira nih dari market kalian apa sih yang mereka mau beli gitu loh. Kalau misalnya lu mau jualan baju, mereka tuh mau beli baju tuh alasannya kenapa? Apa alasan dibalik pembelian? Nah, itulah yang harus kalian benar-benar tahu. Apa alasan dibalik pembelian? Oke, kalau udah tahu alasan dibalik pembelian, apa harapan mereka yang belum terpenuhi dari kompetitor?
Nah, itu yang kedua yang harus cari tahu. Gimana caranya? Caranya sebenarnya sesimpel kalau menurut gue ya. Lu buka e-commerce, lu lihat kompetitor lu lihat reviewnya mereka, yang lu lihat jangan bintang 5, lu lihat bintang 1, bintang 2, bintang 3. Di situ ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Bisa nggak lu kembangin itu di produk lu, dan lu jadiin itu titik jual produk lu? Karena artinya ada orang-orang yang nggak puas. Semakin yang nggak puas tersebut satu poin yang jelas dan lu bisa bikin, disitulah ini poin kalian. Nah, di situ bisa jadi salah satu cara buat dapetin USP produk yang mau lu jual. Kebayang nggak? Apakah pasti bagus? Belum tentu juga. Tapi kalau lu nggak coba, lu nggak tahu kan, bener nggak? Nah, yang kedua adalah, oke, lu udah tahu positioningnya seperti apa, di sini harus bisa bikin posisinya kayak gimana nih. Lu bikin penawaran yang menarik yang orang tuh susah tolak. Gimana cara bikin penawaran? Cara bikin penawaran dengan cara kita tahu kayak orang maunya apa, orang butuhnya apa, tawarin di situ. Dan kalau misalnya sebagai seller, gue tahu nih banyak seller tuh sering banget yang kayak stuck. Jadi gini, kita nemuin satu fakta unik di Skills School. Dari banyak klien-klien yang kita ngalamin, mayoritas dari mereka itu tuh kayak nggak bisa bikin penawaran yang oke. Jadi misalnya gini, dia jual baju, oke, ada baju gua mah kayak gini. Gua nggak ngerti gimana cara ngejualnya biar baju gua lebih menarik. Bikin deskripsinya nggak ngerti, bikin selling point-nya nggak ngerti, bikin ini itunya nggak ngerti. Ini kita banyak banget yang nemuin seperti ini. Nah, dari masalah ini, contoh nih, gue nemu masalah nih ya, gue nemu masalah nih. Nah, di sini di Skills School kita mau bikin kelas intensif. Buat kalian yang mau belajar gimana cara bikinnya, kita bakal bikinin kelas private sama tim mentor kita. Nah, buat lo yang mau, lo boleh klik di deskripsi gue atau lo bisa tulis di komennya. Misalnya buat lo yang mau buat kayak gitu ya. Kita mau bikin seperti itu, gue lagi cari. Ada yang mau nggak nih? Kelasnya bisa online, bisa offline. Kalau misalnya offline, lo bisa datang ke Bandung. Kita juga lagi mau bikin tempat di Jakarta, jadi mungkin bisa di Bandung dan Jakarta. Gitu ya. Nah, itu adalah problem nih, maksudnya gitu kan. Nah, maka poin gue jadi pertama adalah lu cari posisi, yang kedua itu lu harus tahu cara menjualnya, nah yang ketiga, itu untuk misalnya buat tembus di 1 miliar, itu oke, lu udah punya barang, gitu ya. Gue rasa kan nggak mungkin lu nggak punya barang ya. Lu udah tahu cara jualnya, lu udah bisa kemas belum? Kemaslah itu semua ke dalam SKU kalian. Gitu. Jadi kan tadi kan masih kayak ngawang-ngawang nih kan. Barangnya apa? Cocok nggak? Oke. Tahu nggak titik jualnya? Oke. Posisinya mau dibikin seperti apa? Oke. Kemas ke dalam SKU. Dan dalam SKU ini, lo bener-bener harus menonjolkan kelebihan-kelebihan produk lo sebagus mungkin. Nah, tingkat lo gagal atau berhasil dalam bikin SKU itu ada di bagian yang namanya CVM atau tingkat konversi. Kalau di Shopee lo bisa buka data bisnis, nanti bagian data bisnis itu ada bagian performa produk, nanti ada namanya tingkat konversi. Tingkat konversi lu rendah, artinya SKU lu gagal. Rendahnya berapa? Standar minimal mungkin kurang lebih di 2-3%. Kalau lu di bawah 2-3% gagal, lu rombak lagi. Rombaknya sampai kapan kok? Sampai nyampe 2-3. Nah, bingung kan lu gimana caranya? Enggak ya, lu benerin gitu loh, maksud gue. Berarti kan karena gini, poin 1 produk, poin kedua itu adalah titik jual, poin ketiga adalah tampilin dong. Kalau ini lu misalnya bawah 3%, titik jual lu nggak tepat. Gitu, bener nggak? Kalau lu ngasih harga, terus harga ngaruh nggak? Sebenarnya harga ngaruh ya. Tapi kalau misalnya lu bisa bikin SKU-nya tuh kayak worth it banget, harganya mahal juga dibeli. Nah, berarti kan kalau lu mau harga mahal, worth it banget nggak nih SKU-nya nih? Nah, itu dia PR-nya. Bener nggak? Itu dia nih PR yang lu harus bisa selesaikan. Gitu. Pusing? Mau ikut kelas intensif boleh, mau ikut program pendampingan boleh, biar kalau lu nggak pusing ya. Nah, ini sampai sini ya. Nah, terus kalau ini udah 2-3%, langkah keempat, inilah langkahnya lu ngebanjirin traffic. Lu kasih traffic yang banyak, lu kasih pengunjung yang banyak. Nah, trafficnya mau dari mana? Nah, trafficnya sebenarnya bisa disesuaikan dari karakter yang cocok sama barang yang lu jual. Ada barang-barang tertentu yang mungkin dicarinya tinggi. Jadi kalau yang dicarinya tinggi, barangnya itu barang-barang yang dicari. Nah, itu mungkin lu maksudnya apa ya? Kalau barang-barang yang dicari ya itu lu harus harus muncul di pencarian. Apakah mungkin pakai iklan? Ataukah mungkin misalnya lu memang SEO-nya lu belajar buat naikin? Emang ada caranya kok? Ada. Di kelas intensif itu dibahas terus gitu. Nah, terus yang kedua, ada juga barang-barang yang mungkin perlu dipersuasi. Dipersuasi itu untuk diyakinkan. Gitu. Nah, kalau dipersuasi di sini lu mainnya main konten. Kontennya iklanin ke orang-orang yang tepat, ke orang-orang yang memang lagi membutuhkan. Gitu ya. Yang ketiga, ada juga mungkin yang butuh ditembak, diyakinin pakai live streaming. Live streaming biasanya tempat orang buat udah mau check out, udah mau yakin banget tuh paling bawahnya live streaming.
Yang keempat, lu bisa main affiliate buat membantu meyakinkan. Karena kenapa? Kalau kita semua yang ngomong, ya gue selalu bahas gini, kalau yang jual terus yang ngomong, orang itu nggak percaya. Kenapa? Karena itu kan kata lu. Penjual selalu bilang barangnya nomor satu. Nah, itu yang harus dicegah, ya. Makanya pakai live streaming. Keenam, bisa pakai iklan. Berikutnya lu juga bisa pakai paket-paket misalnya exposure yang ada di platform. Nah, ketika lu kasih traffic ini, yang berikutnya gue mau lu cek adalah tingkat konversi lu menurun apa enggak. Kalau lu nggak menurun, selesai. Tapi kalau misalnya nggak menurun, good. Menurun dikit nggak apa-apa lah. Nah, terus gimana caranya nyampe 1 miliarnya? Sekarang kita udah tinggal main hitungan matematika, udah paling gampang. Contoh gini, pertama, barang yang kalian jual, berapa bucket size-nya? Bucket size itu apa sih? Average order value. Sekali orang beli berapa? 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta. Kenapa bucket size ini nentuin omset? Misalnya barang lu cepet sekali beli. Ya, menurut gua saran paling ideal adalah per penjualan lu perlu bikin orang tuh belinya cepet. 100.000 udah paling bottom. Kalau barang gua murah gimana? Bundling. Bikin paket-paket yang 100 ribuan. Jangan yang murah-murah banget. Kenapa? Kalau yang murah susah di iklannya nggak bisa untung. Beneran. Gitu ya. Dan sekarang gini, gua mau ngajak kalian mikir ya. 1 miliar. Lu bagi 1 juta. Harga per barangnya 1 juta. Lu cuma butuh berapa order? 1.000 sebulan. 1.000 lu bagi. 1.000 bagi 30. Berapa tuh? Cuma 30 orderan sehari. Lebih make sense, ya. Kalau barang 1 juta. Kalau barang lu 100.000, 1 miliar, bagi 100.000, lu butuh 10.000. Yang artinya per hari tadi 30 jadi 300. Nah, kalau barang lu 10 ribuan, 1 miliar, bagi 10.000, ya, jadi 100.000 order dong. Sehari 3.000 order dong. Buset, admin packing lu harus berapa banyak. Tapi kalian sadar gak sih? Dari sini, poin yang gue bahas adalah harga makin murah, bukan berarti untung lu makin banyak. Kerepotan lu semakin banyak. Harga makin mahal, kerepotan lu semakin sedikit. Karena tadi dihitung, packing 30 sama 300 sama 3.000. Pusing mana coba? Kemungkinan errornya 30, 300, 3.000. Mana yang lebih pusing? Lu bisa jawab sendiri kan? Nangkep kan poin gue kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nah, kenapa sekarang kita tinggal main hitung-hitungan? Misalnya barang lu harganya 100.000 deh, kan tadi gue bilang 100.000 ya, paling bottom ya. Berarti target order lu sehari 300, bener nggak? Barang lu 100.000. Nah, sekarang gini, iklan kali kamu butuh berapa nih buat dapat 300 order sehari? Ya, pengunjungnya harus berapa? Kan 300 order. Kali tadi berapa target gue? 2%. Kalau lu punya 1.000 orang yang lihat, lu bakal punya 20 order. Berarti kamu butuh 10.000 orang. Dapat 200 order. Buat dapat pas 300 butuh 15.000 orang. Nah, 15.000 orang berarti 15.000 klik. Sekarang berapa budget per kliknya? Itu yang udah bisa dihitung. Untungnya berapa? Udah mulai bisa main kan? Bener nggak? Nah, barangnya makin tinggi, makin gampang buat hitungan kita. Makin gampang buat jalanin. Lo makin gampang ke hitung cuannya. Jadi kebayangkan, jadi gimana sih cara step by stepnya? Gitu kan. Jadi stepnya apa dulu yang harus disiapin, apa yang harus dicek, apa yang harus dijalanin. Ya, semoga dalam konten ini kalian kebayang gimana caranya buat ngasilin 1 miliar pertama lu. Ingat, 1 miliar itu angka keramat. Jadi kalau misalnya lu nggak nyampe-nyampe, itu berarti lu benar-benar punya masalah di marketing. Lu harus benar-benar benahin banget. Dan kalau lu nggak nyampe-nyampe, ya lu harus tahu nih gimana caranya biar nyampe gitu loh. Apakah lu memang nggak mampu? Kalau tim lu nggak mampu, sebenarnya daripada pusing, lu mending kerja sama tim yang udah biasa ngerjain. Misalnya lu bisa kerja sama kita di agency, kan kita udah banyak banget nyetak banyak bisnis jadi 1 miliaran gitu ya. Kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.